Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik Bapak-bapak semuanya. Ah, Mari kita awali kegiatan coaching kita pada malam hari ini dengan saya sebagai observer, lalu Pak Rudi Mulyadi sebagai coachnya, dan nanti Pak Adi Heldiansah sebagai coachingnya. Nah, sebelum memulai kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Rudi terhadap Pak Adi Heldiansah, saya akan memberikan sedikit penyampaian kepada Pak Rudi sebagai coach ya Pak. Iya Pak Adi. Bagaimana Pak Rudi sudah dipersiapkan untuk kegiatan coaching ini Pak? Insya Allah sudah Pak Adi. Sudah ya Pak ya? Baik, kalau begitu silakan Pak Rudi untuk memulai coachingnya. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Pak Rudi. Ada apa ya Pak? Sepertinya Bapak agak murung nih, tidak bersemangat seperti biasanya. Aduh, ini iya nih Pak Rudi, saya lagi ada masalah, bukan masalah ya, lagi inilah gitu, bingung tentang anak. Kan sekarang kemarin baru beres kegiatan pas ya Pak. Kemudian kan sekarang minggu-minggu sekarang mau lagi menyusun nilai buat rapot. Tapi di sini ada beberapa anak, ada lima orang anak, nilainya, nilai dari tugas-tugasnya mungkin ya Pak, pada nggak masuk Pak, itu jarang ngumpulin tugas, jadi nilainya tuh masih banyak yang di luar Pak, itu jadi bikin saya bingung tuh Pak. Jadi menurut Bapak itu yang membuat bingung ya? Iya, jadi saya bingungnya tuh kan bentar lagi mau bagi rapot, nilai anak 5 orang itu belum masuk Pak, jadi banyak tugas-tugas mereka nggak masuk gitu, walaupun emang dia waktu kegiatan pas datang, cuman tugas-tugasnya yang lainnya itu pada nggak masuk, jadi nilainya nggak lengkap Pak. Menurut Bapak nih, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini nih Pak? Ya, yang saya harapkan sudah obrolan kita, saya ada pencerahan lah gimana untuk menanggulangi anak 5 orang anak itu untuk bisa mengumpulkan tugasnya untuk nilainya masuk gitu Pak, supaya nilainya udah lengkap gitu Pak. Menurut Pak Adi nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas itu Pak? Apa ya Pak? Eh Pertama, yang lima anak itu Pak, kehadirannya kurang Pak. Jadi jarang masuk Pak. Jadi sehari-hari itu untuk absensinya aja itu hampir di bawah 80% tuh Pak. Itu yang pertama masalahnya. Kedua, mungkin apa ya? Kurang rada rasa tanggung jawab untuk mau mengumpulkan tugas Pak. Jadi kayak semacam dia tuh kayak masa bodoh lah gitu untuk tugas-tugas gitu, kayak yang nggak ada rasa tanggung jawabnya gitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias atau tanggung jawab untuk mengumpulkan tugas itu Pak? Nah, yang bisa membuat anak itu antusias ya mungkin yang pertama mungkin ada perhatian dari wali kelasnya ya Pak, perhatian dari wali kelasnya, perhatian juga dari orang tuanya juga di rumah untuk mau memperhatikan tugas dia sebagai pelajar tuh apa gitu. Jadi tidak terbengkalai untuk tugas-tugasnya Pak. Ya, menurut Bapak nih, eh,
apa saja sih yang bisa membuat murid-murid lebih asik ya, supaya agar kemungkinan supaya tidak membosankan dalam pembelajaran, supaya anak bersemangat, apalagi untuk mengumpulkan tugas itu, Pak. Oh ya, mungkin kalau untuk pembelajaran ya Pak, untuk pembelajaran apa? Saya udah semaksimal mungkin menggunakan model-model pembelajaran gitu kan yang mengasihkan. Di tengah pembelajaran itu sudah saya lakukan apa namanya, menyelipkan permainan-permainan supaya dalam pembelajaran tidak membosankan itu Pak. Tapi masalahnya ini anak tuh tidak ada antusias untuk mengumpulkan tugasnya Pak gitu. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias begitu, Pak? Iya gitu Pak. Mungkin saya pikir kurang rada rasa tanggung jawabnya aja Pak. Jadi anak tuh kayak yang memasa bodohkan gitu Pak. Dan juga mungkin ini juga ke bawa sama teman-temannya untuk main gitu. Jadi memasa bodohkan untuk tugas gitu Pak. Kalau boleh tahu nih, Bapak itu menggunakan sumber belajarnya apa saja di kelas, Pak? Sumber belajar ya. Kalau sumber belajar mungkin yang pertama buku paket ya Pak, buku paket itu sumber belajarnya. Kemudian saya juga kalau disesuaikan dengan materinya, saya menggunakan materi internet Pak untuk sumber belajar gitu ya. Internet berarti kan menggunakan alat gawainya itu HP ya, seperti itu. Kemudian ada juga menyiapkan, saya membuat sebuah lembar kerja siswa ya, lembar kerja peserta didik ya, untuk menyampaikan materi yang saya sampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti itu Pak. Dan terakhir itu juga untuk tugas saya juga suka memberikan tenggang waktu untuk ya silakan untuk tugas di tenggang waktu, misalkan dikasih 3 hari, disesuaikan dengan minat dan bakat dia untuk mengumpulkannya seperti itu Pak. Jadi saya kasih deadline untuk mengumpulkan tugas kapan seperti itu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Pak Ade? Itu yang tadi saya bilang Pak. Jadi di internet Pak, itu sumber belajarnya jadi internet. Kemudian juga saya bikin lembar kerja untuk bahan belajar, atau misalkan juga bisa memanfaatkan alam di sekitar sekolah gitu, untuk apa yang bisa dipakai diperagakan untuk pembelajaran saya Pak. Nah, itu betul sekali Pak Ade. Saya yakin apabila Bapak bisa menggunakan sebagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Pak Ade. Iya. Dan siswa tersebut dapat antusias juga dalam mengumpulkan tugasnya. Iya, ya Pak. Iya Pak, seperti itu. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, rencana saya yang pertama, karena sekarang udah mau mendekati lagi pembagian rapot, rencana saya ke depannya, mungkin bukan ke depan ya, harus secepatnya mungkin rencananya itu, saya akan memanggil kelima anak itu ya, untuk segera mengumpulkan tugas, dan juga dikasih tenggang waktu untuk segera mengumpulkan tugas, dan juga mungkin saya akan menghubungi wali kelasnya juga untuk supaya didorong ke anaknya bahwa untuk segera mengumpulkan tugasnya, dan juga saya akan menghubungi orang tuanya Pak, yang kelima orang itu, supaya di rumahnya dipantau untuk segera mengumpulkan tugas. Seperti itu Pak, rencana saya seperti itu. Itu rencana yang bagus Bapak, mudah-mudahan berhasil. Amin Pak, amin. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya, komitmen saya jelas
akan menjalankan rencana saya semaksimal mungkin agar nilai tugas-tugas anak semuanya kumpul yang tertinggal, sehingga anak-anak itu nilainya lengkap dan tidak ada masalah ke nilai rapot yang akan segera dibagikan, Pak. Wah, itu sangat bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Pak. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih ya, Pak. Oke, ya Pak Rudi, saya yang terima kasih Pak Rudi sudah mau mendengarkan keluh kesah saya untuk mengobrol tentang permasalahan saya, Pak Rudi. Iya, mudah-mudahan berhasil. Saya tunggu laporan berikutnya, Pak ya. Siap, siap Pak. Dia nanti saya akan cerita-cerita ke Bapak tindak lanjut saya seperti apa, hasilnya seperti apa, Pak. Iya, terima kasih Pak Dia. Sama-sama, Pak. Oke. Pak Rudi, Udah, Pak Pak ya? Adi, ya. Halo? Kurang apa? Bingung. Pertanyaan bingung. Oke, Pak. Alhamdulillah Pak Rudi, berdasarkan apa yang sudah saya amati tadi, tindakan coaching Pak Rudi terhadap Pak Adi Herdiansah, tadi alur tirtanya sudah terlihat jelas Pak Rudi. Dimulai dari menanyakan tujuan kepada Pak Adi, mengidentifikasi juga tadi persoalan atau topik yang dibicarakan, menggali apa penyebab-penyebab tadi ya. Lalu sudah ditanyakan juga oleh Pak Rudi tadi menggali rencana aksi dari Pak Adi untuk menyelesaikan persoalan di kelasnya, yaitu tadi murid yang tidak memiliki motivasi untuk mengerjakan tugas gitu ya. Dan di terakhir juga tadi tanggung jawab juga sudah ada Pak Rudi tadi menanyakan komitmen kepada Pak Adi terhadap rencana yang dibuat, serta juga ditanyakan juga tindak lanjutnya ke depannya gitu ya Pak Rudi ya. Sudah mantap Pak Rudi, sudah ada tadi terlihat alur tirtanya dari kegiatan coaching yang Pak Rudi laksanakan. Pak Rudi, Pak Adi, demikian apa yang bisa saya sampaikan terhadap kegiatan coaching yang sudah dilakukan barusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adis, Pak Rudi. Waalaikumsalam Pak Adi. Ya, apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Baik Pak. Ya, baik Bapak. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya, di mana Pak Adi Sulistianto itu sebagai coach, Pak Rudi sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai observer. Nah, sebelum melakukan coach, di sini ada 3 tahap. Yang pertama akan tahap observasi, berikutnya yang kedua tahap observasi, dan ketiga tahap pasca observasi. Di tahap yang pertama itu saya akan bertanya kepada Pak Adi Sulistian. Pak Adi, gimana? Udah ada persiapannya untuk kegiatan coaching ini, Pak Adi? Ya Pak. Ya, apa persiapannya untuk kegiatan coaching ini? Ya Pak, saya udah mempersiapkan. Yang pertama, saya mempersiapkan diri saya untuk hadir mendengarkan coaching nanti, berusaha untuk menyimak, mendengarkan secara penuh, dan juga ada menyiapkan pertanyaan-pertanyaan Pak untuk coaching untuk dapat menggali solusi-solusinya sendiri gitu Pak. Mungkin itu ya. Pak Adi. Ya, oke. Ya.
Di sini saya hanya akan mengingatkan saja ke Pak Adi Sulistianto bahwa nanti kegiatan coaching ini dengan menggunakan alur Tirta ya Pak. Yang pertama itu ada tujuannya, kemudian ada identifikasi, berikutnya rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab. Nah, selain itu juga nanti ada tahap penilaian Pak, sesuai dengan kompetensi inti dari kegiatan coaching. Itu yang pertama, present tadi yang atau kehadiran penuh, berikutnya mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Pak, nanti yang saya akan perhatikan. Gimana Pak Adi Sulistian, udah siap? Ya Pak, insya Allah siap. Oke, baik kalau Pak Adi sudah siap, saya persilakan untuk melakukan tahap coachingnya. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Adi Heldiansah atas waktunya. Saya akan mencoba melakukan coaching terhadap Pak Rudi Mulyadi. Assalamualaikum Pak Rudi Mulyadi. Waalaikumsalam Pak Adi. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat-sehat ya Pak ya? Iya. Gimana dengan Pak Adi, sehat nih? Alhamdulillah Pak. Gimana Pak kegiatan belajar di sekolah? Eh, Akhir-akhir ini kurang memuaskan Pak Adi nih, yang ada kendala yang saya hadapi. Oh, kendala apa itu Pak? Ini Pak Adi, sebenarnya saya ingin cerita ke Pak Adi nih, bahwa saya itu menemukan sebuah masalah. Ini ulangan matematika atau penilaian harian matematika itu di bawah KKM Pak Adi. Itu yang sekitar 60% di bawah KKM. Itu kendalanya. Baik Pak. Jadi nilai matematika murid Pak Rudi masih di bawah KKM ya Pak ya, sekitar 60%. Iya Pak. Pak Rudi, selanjutnya apa situasi ideal yang Bapak ingin harapkan kepada murid-murid Bapak tersebut? Ya, yang saya harapkan ya saya harapkan itu sekitar 80% di atas KKM lah untuk siswa saya setiap belajar penilaian harian matematikanya. Ya, berarti Bapak mengharapkan murid Bapak sekitar 80% itu untuk pelajaran matematika ada di atas KKM ya Pak ya? Iya Pak Adi. Baik Bapak. Pak Rudi, kalau berdasarkan skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak tadi sudah mencapai angka berapa berkaitan dengan kondisi ideal yang Bapak harapkan tadi? Kalau rentang 1 sampai 10 itu kondisinya baru 6 Pak Adi. Baru 6 ya Dan Pak yang ya? saya harapkan nyampe 8 lah Iya. idealnya. Bisa digambarkan Pak Rudi, angka 6 itu yang seperti apa? Gambarannya Pak? Gambarannya angka 6 itu eh, kemungkinan dalam pembelajaran saya monoton itu Pak Adi, sehingga perlu ditingkatkan. Baik, Pak Rudi tadi menyampaikan bahwa pembelajarannya monoton ya Pak ya, sehingga Iya, perlu ditingkatkan. Pak Rudi tadi menyampaikan bahwa harapannya ada di angka 8 ya Pak Rudi ya. iya. Pak Rudi, untuk mencapai tersebut, apa rencana Bapak untuk mencapai kondisi ideal murid Bapak tersebut Pak? Rencana saya akan meningkatkan pembelajaran lebih asik, pembelajaran matematika lebih asik dan menyenangkan. Itu rencana saya ke depannya, Pak Adi. Bagaimana Pak rencana pembelajaran yang asik tersebut menurut Pak Rudi? Yang seperti apa sih Pak? Eh,
biar asik dan menyenangkan, saya akan membawa pembelajaran matematika melalui teknik game seperti itu. Baik, Bapak akan membawakan pembelajaran matematika dengan game ya, Pak ya. Iya, Baik, metode game. metode game. Game apa, Pak, yang dapat Bapak buat untuk pelajaran matematika Bapak ini? Uh, itu nanti gamenya kita disesuaikan dengan materi pembelajaran seperti tim game turnamen seperti itu. Baik, Pak. Seberapa lama, Pak, rencana itu dapat dilakukan? Untuk rencana minggu depan sudah dimulai Pak Adi. Minggu depan ya, Pak ya. Baik, Pak Rudi. Pak Rudi tadi menyampaikan bahwa akan membawakan pembelajaran yang menyenangkan dengan salah satunya yaitu dengan game, Pak Rudi ya. Iya Ya, Pak. akan dilaksanakan minggu ini, Pak Rudi ya. Pak, bagaimana Bapak memastikan rencana Bapak ini bisa berjalan, Pak? Saya akan memastikan nih kita akan kolaborasi dengan siswa dan kepala sekolah. Akan berkolaborasi dengan siswa dan juga dengan kepala sekolah ya, Pak ya. Kolaborasi yang Iya. seperti apa, Pak, yang bisa dilakukan untuk mendukung rencana Bapak ini? Saya akan meminta bantuan rekan saya apabila misalkan materi itu membutuhkan rekan saya dalam pembelajaran matematika biar metode game itu terlaksana Pak Adi. Baik. Baik, Pak Rudi. Eh, Kekuatan apa yang Bapak miliki agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, Pak? Dari Bapak. Yang saya miliki itu kekuatan semangat ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika. Baik, baik, Pak Rudi. Pak Rudi, setelah kita melakukan pembicaraan ini, jadi apa kesimpulannya, Pak, dari yang kita bicarakan tadi? Ide-ide apa yang kita buat tadi, Pak? Kesimpulannya atau idenya saya akan akan mengembangkan metode pembelajaran saya untuk meningkatkan hasil yang baik buat siswa biar nilainya di atas KKM. Oke, Pak Rudi, semoga apa yang Pak Rudi rencanakan ini bisa berhasil ya, Pak ya. Iya, terima kasih Pak Adi Semoga ya. setiap langkahnya juga diberikan kemudahan sehingga kondisi ideal yang diharapkan dapat tercapai, Pak Rudi ya. Iya, Ya, makasih Pak Adi ya. ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, Selanjutnya sama-sama. nanti kita bertemu lagi Pak ya. Saya mau minta ini apa cerita-cerita dari Pak Rudi lagi eh, Siap Pak Adi. mengenai sejauh mana rencana Bapak tadi sudah dilaksanakan. Makasih Pak Rudi. Iya, terima kasih kembali Pak Ya, Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, wah, luar biasa nih. Kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa nih. Oke ya, udah luar biasa nih Pak Adi Sulistianto dengan Pak Rudi ya. Tadi udah melakukan sesi coaching ya. Tadi udah pada keseluruhannya sih saya perhatikan udah bagus ya. Nah, tadi saya perhatikan dari awal sampai akhir dari tahapan-tahapan tirtanya sudah muncul ya Pak. Dari tujuannya tadi Pak Adi sudah nanyakan tujuan dari pembelajar dari pembicaraan apa, kemudian identifikasinya sudah ada terlihat, kemudian rencana aksinya juga sudah ada terlihat, dan terakhir tanggung jawabnya juga sudah ada. Nah, ada untuk sedikit evaluasi nih Pak Adis. Ya Pak. Bukan evaluasi ya, mungkin saya ingin tanya aja. Tadi
selama sesi coaching tadi Pak Adis dengan Pak Rudi, indikator apa yang ingin Pak Adis kembangkan dari tadi sesi coaching tadi? Yang dari antara indikator dari present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang paling mana yang ingin dikembangkan oleh Pak Adis? Baik Pak, terima kasih. Dari ketiganya, harapannya mah ketiga-tiganya gitu Pak ya dapat dilakukan tadi. Tapi kalau ditanya yang mana ya lebih kepada mungkin Pak, lebih kepada pertanyaan berbobotnya tadi Pak. Saya jadi Iya. berusaha menggali apa yang dapat direncanakan Pak Rudi untuk menyelesaikan persoalan di kelasnya tadi yang matematik. Mungkin dari pertanyaan berbobotnya itu Pak Adi ya. Oh iya, oke. Oke, ya, udah bagus ya, secara keseluruhan udah bagus dari tahap coaching ini, ya. Baiklah Pak Adi, untuk kegiatan sesi coaching ini mungkin saya tutup ya. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Adi Erdiansa sama Pak Adi Sulistianto? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak. Pak. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan memecahkan masalah yang mana Pak Adi Herdiansyah sebagai coach dan Pak Adi Sulistianto sebagai coach. Iya. Saya ingin bertanya ke Pak Adi Herdiansyah nih, sejauh mana Bapak mempersiapkan sebagai coach nih, untuk menggali dan permasalahan Pak Adi Sulistianto. Iya. Jadi yang saya udah persiapkan untuk sesi coaching ini Pak, yang pertama akan melakukan sesi coaching dengan menggunakan tahap Tirta ya Pak. Yang pertama itu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Selain di situ juga saya udah rencanakan untuk berusaha untuk mempersiapkan diri ya, kehadiran penuh dalam proses coaching ini, kemudian akan berusaha mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah gitu Pak. Persiapan yang sangat matang sekali nih. Kalau begitu kita mulai saja. Silakan Pak Adi Herdiansyah sebagai coach. Ya, terima kasih Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Adi Sulis. Waalaikumsalam Pak Adi Herdi. Ya, apa kabar nih hari ini? Baik Pak, baik sekali hari ini. Oke, Bagaimana Pak Adi terima kasih Herdi ya. kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya Pak ya. Ya Pak Adi, terima kasih ya udah mau ngikuti Zoom sama saya ya. Mungkin Pak di sini saya akan melakukan sesi coaching ya Pak Adis. Tapi nggak akan lama-lama lah Pak, paling maksimal 10 menitan lah Pak. Iya Pak. Nah, ya kebetulan ada yang mau saya ceritakan nih ke Bapak nih. Yang mau iya. saya Apa share. nih yang mau dibicarakan Pak? Iya ini Pak berkaitan dengan pembelajaran saya di kelas Pak Adi. Akhir-akhir Kenapa Pak? ini saya seringkali melihat siswa saya terlihat bosan gitu di kelas, tidak fokus ketika saya sedang menyampaikan pelajaran. Begitu Pak Adi, itu yang mau saya ceritakan. Jadi masalahnya siswa nggak fokus ya Pak? Fokus, tidak fokus, dan
malas-malas untuk belajar ya Pak? Iya, seperti merasa bosan gitu Pak di kelas itu Ya, jadi. ya. Bosan dan tidak fokus dalam proses pembelajaran ya Pak? Iya Pak. Oke, oke. Nah, nanti setelah kita ngobrol-ngobrol ini, apa sih yang diharapkan oleh Pak Adis sesudah sesi ini? Iya Pak. Saya mengharapkan siswa saya bisa fokus belajar di kelas, tentunya dengan motivasi yang baik gitu Pak, sehingga pemahaman mereka terhadap pembelajaran itu akan optimal gitu Pak. Itu sih yang saya Hmm, harapkan Pak Adi. ya. Jadi pingin anak tuh belajarnya fokus ya Pak? Iya Pak Adi, betul sekali. Fokus dengan tadi apa? Fokus dengan tidak bosan di kelas ya Pak? Iya Bapak, Ya. betul. Ya. Hmm. Ah, menurut Pak Adis, apa apa namanya tadi bosan ya? Apa motivasi untuk belajar itu motivasi yang seperti apa yang Pak Adis harapkan? Motivasinya seperti apa? Ya Pak Adi, saya mengharapkan siswa saya memiliki motivasi yang positif Pak di kelas Hmm, ya. dan datangnya dari diri sendiri gitu Pak, sehingga Hmm, mereka ataupun bisa juga dari luar diri mereka sendiri. Yang terpenting adalah mereka bersemangat gitu Pak, termotivasi ya, dan memiliki minat sehingga ya. mereka bisa Hmm, fokus menyimak saya menyajikan pembelajaran di kelas gitu Pak. oh iya. Nah, Jadi itu situasi yang Pak Adi Sulistianto yang inginkan ya. Jadi iya, seperti itu ya. betul Pak. Nah, ya. Kalau Pak Adis kan pernah memperhatikan lah ya, memperhatikan motif belajar siswa. Kondisi motivasi belajar siswa Pak Adis saat ini kalau dari skala 1 sampai 10 berapa Pak itu? Kalau dari skala 1 sampai 10, saya bisa bilang motivasi siswa saya ada di angka 6 Pak. Angka 6. 6, ya. Iya. 6 ya Pak. Sekarang jadi hitungan Pak Adis itu posisi anak itu kalau dinilai di posisi levelnya 6 ya Pak. Kalau yang diharapkan oleh Pak Adis berapa tuh Pak Dari untuk posisi motivasinya? 6 tersebut, saya mengharapkan ada peningkatan mungkin di posisi 8 Pak atau 9 gitu Pak. Harapan Oh, saya. Karena memang tidak semuanya sih Pak Adi, ini tidak semuanya memiliki motivasi rendah, tidak semuanya siswa itu merasa bosan. Hanya memang ada terlihat beberapa siswa di kelas saya yang terlihat seperti bosan dan tidak fokus itu Pak Adi. Jadi jadi nggak semuanya ya nggak Pak? semua Pak, Jadi nggak semuanya. ada Nah sekelompok kira-kira, siswa ya. oh ya, oh iya. Dari banyak semua siswa Pak Adis, tadi kan tidak semuanya ya Pak. Iya Pak, tidak Ada semua. berapa tuh Pak? Ada berapa? Kalau boleh tahu saya. Mungkin 10 Pak, 10 dari 40 siswa itu ada Wah, yang terlihat tidak fokus ketika saya menjelaskan. Iya Pak, ya, 10 ya. iya, Dari 40 siswa. iya betul Pak. Dari kan tadi Pak Adi kan mengharapkan dari 6 Iya sampai Pak, ke naik level ke 10 ya, ke levelnya 10 atau ke 9 atau 10 tadi ya. 8 atau 8, 9. 8 nah, ya. Mm. Dari 6 ke 8 ke 9. Nah, ada nggak hambatannya Pak? Hambatan untuk dari level 6 ke 8 ke 9 itu hambatannya apa Pak? Kalau hambatan yang saya lihat, yang pertama mungkin dari saya sendiri Pak selaku guru mungkin ya, itu masih
memiliki keterbatasan dalam penyampaian ke siswa mungkin dari metode-metode yang saya sampaikan mungkin Pak gitu. Itu Oh iya. hambatan-hambatannya sih Pak. Jadi siswa saya itu bisa jadi tidak fokus dikarenakan ya metode saya itu yang belum membuat mereka fokus gitu Pak. Oh iya. Jadi dari ini ya. Ada solusinya Pak untuk menghilangkan hambatan-hambatan itu Pak? Apa ya Pak ya? Bisa jadi saya akan menyajikan metode pembelajaran yang bervariasi Pak Adi. Atau Ya. juga saya juga di dalamnya nanti mau membuat media pembelajaran yang menarik buat mereka sehingga anak-anak itu bisa tertarik dan termotivasi untuk pembelajaran yang saya ajarkan gitu Pak. Berarti solusinya membuat model-model pembelajaran ya yang variatif ya Ya, di betul dalam. Pak. Saya terpikirkan seperti itu Pak Adi. Ya, tadi kan Pak Adi Sulis sudah bilang solusinya ya, itu membuat pembelajaran yang lebih bervariatif ya Pak Adi ya. Ya, betul Nah, Pak. dari solusi itu rencananya seperti apa tuh Pak? Rencananya Pak Adi, saya akan mengawalinya dengan membuat perencanaan secara tertulis Pak Adi, yaitu dengan membuat rencana pembelajaran atau RPP. Lalu nanti di bagian metodenya akan saya modifikasi dengan metode pembelajaran yang bervariasi Pak. Jadi tidak melulu Hmm, selama ini yang tadinya mungkin ceramah, nanti saya ganti dengan metode lain seperti mengadakan diskusi yang lebih memancing siswa untuk aktif di kelas gitu Pak. Lalu oh, nanti pada bagian medianya saya berencana akan membuat media yang menarik, yang colorful gitu ya Pak. Nanti bisa berupa visual atau apa, nanti video juga saya bisa, agar mereka tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi di metode dan medianya akan saya jadikan bervariasi gitu Pak Adi. Rencana wah, saya. luar, Mm. ya, wah luar biasa itu Pak, rencananya bagus sekali ya. Terima Nah, kasih dari Pak. rencana yang udah bagus itu kan udah bagus lah buat saya itu udah bagus sekali ya Pak Adi. Nah, dari rencana itu kapan nih Pak mau dilaksanakan tuh Pak dari rencananya itu? Ya Pak, karena ini sudah saya pikirkan dari kemarin-kemarin, Oh saya ya. inginnya cepat melaksanakannya ya 3 hari inilah Pak. Saya coba untuk buat Oke. itu. Nah, Oh iya. Iya Pak, lebih cepat lebih bagus Pak itu Pak. Nah, dalam melakukan rencana itu selain Pak Adis, ada lagi nggak pihak yang dilibatkan tuh Pak untuk melakukan rencana itu Pak? iya Pak. Saya juga berencana akan melibatkan rekan sejawat Pak. Saya akan coba sharing-sharing, barangkali ada rekan sejawat saya yang memiliki pengalaman mengenai metode dan media pembelajaran yang menarik agar siswa tidak bosan gitu Pak. Nah, nanti saya akan coba sharing-sharing dengan rekan sejawat saya Pak di sekolah. Mm, Oh iya. mm. Oke lah Pak Adis ya, karena waktunya juga kita terbatas ya Pak. Eh, menurut Pak Adis apa nih yang bisa disimpulkan dari percakapan kita ini Pak? Ya Pak Adi, eh, yang saya dapatkan dari percakapan dengan Pak Adi ini luar biasa sekali Pak. Dari percakapan ini saya mendapatkan ide atas satu persoalan di kelas saya yang tadinya siswa merasa bosan di kelas dan tidak fokus. Saya mengharapkan ke depannya siswa saya akan memiliki motivasi yang lebih baik dan dapat menyimak pembelajaran dengan baik.
Dan saya akan membuat perencanaan dengan memodifikasi atau membuat variasi dari metode dan media pembelajaran yang akan saya uh, sajikan ke anak di kelas gitu Pak. Wah, Iya. menarik ya. Oke. Okelah Pak Adis ya. Semoga rencana yang baik itu, yang sudah direncanakan matang itu bisa berjalan dengan baik ya Pak. Bisa Amin. diterapkan di kelas ya. Ya, semoga ya Pak ya. Terima kasih Pak Adi nih atas Sama-sama Pak Adis. waktunya. Ya. Oke. Kita bisa nanti ketemu lagi ya Pak. Paling 1 minggu ke depan lah Pak. Saya ingin tahu dengar cerita-cerita Pak Adis sesudah melakukan rencana ini Pak. Gimana hasilnya seperti itu Pak. Ya Pak. Baik Pak, ya nanti saya akan sharing lagi ke Pak Adi mengenai progres rencana saya ini Pak. Oke. Ya, Terima terima kasih ya kasih Pak. Ya udah ya Pak. Pak. Ya, terima Sama-sama. kasih. Ya udah ya Pak. Pak, Ya. makasih ya Pak. Ya. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ke Bapak, Bapak-bapak, kalau saya amati bahwa kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi alur tirta. Nah, yang pertama adalah tujuan. Nah, pada tujuan ini saya amati sudah jelas, bagus dalam pemaparannya. Terus untuk identifikasinya sudah bagus, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dapat membuat coach menggali keadaan siswa tidak fokus dalam pembelajaran di kelas. Terus untuk rencana aksinya juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Nah, pada tanggung jawab juga komitmen yang dilakukan coach dapat mendukung untuk mengatasi masalah coachingnya. Nah, mungkin kegiatan coaching untuk hari ini ya cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih Pak Adi. Amin. Ya.